Terus terang, apalagi tadi diberi contoh real tentang PAUD, tentang yel-yel yang kelihatannya memang bau transnasionalisme itu yel-yel itu ya. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Amin. Saya ingin menggabung beberapa pertanyaan yang topiknya hampir sama, yaitu terkait dengan pendidikan agama. Dari Pak Yanu Widyo Pramono, terus juga dari Pendeta Max Kalesaran dari Gemim, dan juga dari Bapak atau Ibu Nur Rahman, ya, dari UIN Bandung, dan juga dari Pak Adison. Intinya sama, Pak. Jadi sebenarnya menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki atau dibenahi tentang pendidikan agama di Indonesia? Adakah yang salah tentang konsep kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia dari pusat sampai ke daerah? Kenapa spirit radikalisme dan fanatisme tetap tumbuh subur? Juga misalnya tentang PAUD, ya, di mana PAUD itu di pendidikan anak usia dini juga banyak sekali menjadi tempat lahirnya benih-benih intoleransi dan kebencian yang disebar melalui keberadaan PAUD-PAUD. Apakah pemerintah berani untuk misalnya mengontrol atau bahkan menutup lembaga-lembaga pendidikan yang punya tujuan seperti itu? Demikian Pak Amin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih 4 penanya ya, terima kasih sekali. Ya itu, saya kira seperti yang saya uraikan di awal tadi ya, bahwa ketika kita sudah berubah menjadi nation state, ya meskipun sejarahnya seperti Pak Yakub tadi dikatakan dari segi sejarah kita memang traders cum preachers atau preachers cum traders, itu saya kira bagus, dari sejarah kuat sekali di situ. Lalu dia berubah menjadi adat istiadat begitu kan. Ya, tetapi ketika kita masuk pemilu, nah itu kan sudah lembaga demokrasi, dan itu cara berpikirnya kan kemudian juga ada competitiveness di situ, ada kompetisi untuk merebut suara dan lain sebagainya kan. Nah, di situ masalahnya sekarang. Terus sekarang ditambah dengan digital platform, lebih rumit lagi gitu. Jadi ada 2 tantangan tadi. Kalau di dalam era agraris tadi, yang relatifly masyarakatnya, ya saya tidak mengatakan tertutup, tapi ya terbatas lah ya dari segi Tetapi setelah masuk nation state, waduh seperti itu ya. Kemudian sekarang menjadi digital platform dan begitu selanjutnya. Nah untuk itu agama, pendidikan agama yang kita rasakan sekarang ini ada sesuatu yang saya tadi penanya sudah mengatakan apa yang harus diperbaiki gitu. Buruk amat sih enggak lah ya, tetapi ada yang harus diperbaiki karena sejarah sudah bergulir kan, dari agraris ke industri, dari industri ke digital informasi, dari informasi ke digital semacam ini, diskusinya sudah lewat digital platform. Nah itu kan perubahan-perubahan, dan nah disitulah ketika ada perubahan-perubahan begitu, lalu bagaimana ini pendidikan agama ini, nah gitu. Nah terus terang, apalagi tadi diberi contoh real tentang PAUD, tentang yel-yel yang kelihatannya memang bau transnasionalisme itu yel-yel itu ya. Oke. Yang agak merendahkan orang lain barangkali ya, kalau mudah-mudahan tidak begitu maksudnya, tapi nyatanya tertangkap seperti itu. Nah untuk itu pendidikan agama bagaimanapun kita semua
para cendekiawan, ahli pendidikan harus terus-menerus memperbaiki itu. Karena itu tadi ya, pendidikan agama kita relatifly masih, saya nggak mengatakan era agraris ya, tetapi ketika kita bertemu begitu, maka bisa nggak pendidikan agama dengan pendekatan kritis gitu. Pak Yawangu tadi sudah menyebut sedikit-sedikit kita harus jujur katanya, kritis, jadi kritis. Dalam Al-Quran disebut lita'arofu, bahwa manusia ini diciptakan untuk saling saling kenal mengenal, kan? Nah itu metode saling kenal mengenal itu bagaimana? Oh, nyatanya dia kalah dengan metode egois tadi, egois agama atau supremasi lah gitulah, supremasi agama atau apa. Nah, mungkin bahasa saya tidak begitu tepat untuk menjelaskan yang fenomena yang ada, tetapi ada kegelisahan memang bagaimana pendidikan agama di level SMP, SD, apalagi sampai PAUD gitu, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi juga gitu. Kadang-kadang belum bisa kita meramu corak metode pendekatan, approach-nya terhadap untuk membangun literasi berkeadaban tadi itu. Nah itulah maka saya mengajak saja kepada teman-teman semua, bagaimana critical approach itu juga bisa, bukan hanya dogmatical approach, bukan hanya ethical approach, tetapi critical approach. Itu penting saya kira untuk mengasah dan tingkat kita itu. Terima kasih.